Selamat berjumpa kembali dengan Presiden Republik YouTube. Kali ini saya sengaja berkeliling di 2 provinsi yang ada di Indonesia dan melintasi beberapa kota. Saya sengaja duduk di sini untuk memberitahu ke kisanak sekalian bahwa ada suasana yang tetap hidup di sekitaran kita yang kita perlu tahu. Di tengah suasana seperti ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengenali satu fenomena baru dalam kehidupan kita yang disebut sebagai COVID-19 atau Corona atau SARS-CoV-2. Nah, materi kali ini berhubungan dengan bagaimana cara kita bertahan hidup di tengah pandemi. Ikuti ulasan saya. Tidak terasa sudah 3 bulan kita hidup di suasana pandemi, epidemi, pagebluk, atau apapun lah namanya yang membuat semua orang di dunia ini panik. Kabar-kabar terbaru yang bermunculan itu seperti di Amerika, sekitar 17 menit sekali ada orang yang meninggal gara-gara terpapar corona. Mau itu pasien dalam perawatan atau orang dalam perawatan dan lain-lain. Intinya sejak corona muncul dalam kehidupan, ada yang berubah dalam tatanan kehidupan kita hari ini. Dan perubahan itu perlu kita sikapi. Kita perlu mengenalinya dengan baik supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang ini orang sedikit batuk saja semua orang sudah curiga. Padahal dulu ya orang batuk ya biasa aja. Orang pilek sedikit mulai khawatir. Nah, sesungguhnya keadaan-keadaan yang seperti itu membuat suasana menjadi bertambah runyam. Banyak kepanikan, kekhawatiran, kegelisahan, dan semua itu pasti akan membuat kita punya masalah serius dalam menjalani kehidupan. Banyak orang yang dengan seenak udahnya bicara tentang lockdown atau penguncian sebuah negara. Kalau orang ini belajar lebih jauh tentang bagaimana sebuah negara dikelola, dia tidak mungkin akan bicara negara Indonesia harus segera di lockdown. Melockdown sebuah negara itu punya regulasinya sendiri. Ada undang-undang darurat sipilnya, undang-undang kebencanaannya, undang-undang pertahanan militernya. Itu semuanya harus dilewati. Dan syarat penentuan lockdown sebuah negara itu harus memakan korban 12% dari pandemi atau perang. Jika itu tidak terjadi belum. Dan berbedanya Indonesia dengan Wuhan sebagai kota yang pertama diinggapi oleh COVID-19 adalah negeri kita ini negeri kepulauan. Mustahil mengunci satu negara sebesar Indonesia. Dan apa yang akan terjadi kalau negeri kita dikunci? Kemungkinan terbesar adalah secara logistik kita punya masalah. Yang kedua, kita akan sangat sulit melakukan pergerakan-pergerakan. Nah, yang saya ingin tekankan adalah ketika COVID-19 atau pandemi yang muncul sekarang ini merebak selama 3 bulan dan entah akan sampai kapan berhentinya, itu ada 4 hal yang perlu kita kenali, dan keempat-empatnya ini sudah terjadi. Apa itu? Yang pertama, perlu diketahui, Anda semua yang berkuar-kuar soal lockdown dan lain-lain itu, atau yang sering menggunakan tagar di rumah saja. Di rumah saja itu pemahamannya tidak semudah yang Anda kira. Pertama, bagaimana caranya Pak Tani tanam padi di rumah? Bagaimana caranya Simbok Jamu jualan jamunya di rumah? Itu gimana caranya pedagang kaki lima jualannya di rumah? Itu bagaimana orang-orang yang di pabrik bekerja dari rumah? Kalau orang-orang yang bekerja di kantoran seperti Anda yang mungkin menikmati hidup di gedung-gedung pencakar langit ya, yang punya penghasilan 2 digit atau 3 digit selama sebulan, ya itu mungkin soal mudah. Anda tinggal menggunakan gawai, internet, surel, terus Anda kirimkan semua bentuk pekerjaan dan terima pekerjaannya dengan segala tetek bengeknya. Iya, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dibegitukan. Dan yang perlu kita lakukan cuma satu. Di negeri kita cuma satu. Kita hanya perlu melakukan penjarakan sosial atau social distancing. Itu sudah betul. Apa yang disarankan oleh pemerintah perlu kita canangkan. Yang jelas, kita tinggal menjaga bagaimana suasana tetap baik-baik saja. Karena penjarakan sosial, jaga jarak. Terus benda-benda apapun yang kita pegang segeralah cuci tangan.
protokol kesehatannya sudah dibuat, dan bacalah itu, terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang saya ingin kita tekankan adalah 4 hal yang penting. Yang pertama adalah kita sedang mengalami era deindustrialisasi. Pabrik-pabrik atau usaha-usaha manufaktur atau usaha-usaha yang melibatkan kerumunan ya, mesin, orang, dan lain-lain itu mengalami tamparan luar biasa ketika corona muncul. Ya, betapa tidak, banyak orang yang kemudian tidak lagi bisa masuk pabrik karena harus menaati peraturan dilarang berkumpul. Pun jika ada yang tetap berusaha begitu, tapi banyak orang yang kemudian terpaksa harus mengikuti protokol karena khawatir terpapar, khawatir terkena positif corona, dan lain-lain. Nah, di seluruh negara di dunia ini, Amerika, Cina, negara-negara Eropa, termasuk negeri kita Indonesia, terpaksa harus mengerem laju industrialisasinya. Dan ketika itu terjadi, apa yang kemudian akan kita alami? Kemudian kita akan kembali ke zaman di mana seluruh orang melakukan pertukaran dengan barang, barter. Jadi finansial kemudian akan mengalami dampak dari kejatuhan era industrial. Banyak barang-barang yang tidak lagi bisa diproduksi, sementara kita terus mengkonsumsi. Nah, itu kan terjadi ketimbang tindih ya. Bagaimana suasana itu disikapi, itu yang perlu kita telaah sekarang. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Laju perekonomian itu melambat, dan itu akan sangat berdampak pada income suatu negara, PDB suatu negara, atau pendapatan kotor kita sebagai masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengalami gejolak namanya financialisasi. Dalam bahasa mudah-mudahnya ginilah, secara keuangan kita mengalami perubahan total. Kita sekarang udah kenal OVO, GoPay, dan seluruh pembayaran elektronik yang sudah ada ya, yang sekarang ini sudah kita gunakan ketika kita menggunakan alat transportasi dalam jaringan. Financialisasi ini adalah perubahan total bagaimana cara kita mengelola uang. Anda perlu tahu, seluruh bursa efek di dunia itu jatuh ke titik nadir. Harga-harga saham anjlok sampai di tingkat 25-30%. Itu jelas berdampak pada suku bunga atau kurs obligasi ya, sukuk. Nah, itu kalau Anda mengenal dunia perbankan, dan semua ini akan merusak atau mengubah cara kita bertransaksi menggunakan neraca keuangan. Akhirnya uang yang kita pegang itu nilainya tidak lagi sebanding dengan apa yang di mata uang dunia atau di pasar internasional dikenal. Jadi kita punya masalah secara definancialisasi. Secara penghasilan kita sedang terganggu, dan negara terpaksa harus merogoh koceknya lebih dalam untuk mengurusi rakyat yang sedang menderita pandemi. Nah, yang ketiga adalah karena ada kasus penjarakan sosial, kita mengalami situasi yang disebut sebagai penjarakan sosial secara lokal. Jadi dulu kita mungkin biasa menggunakan saluran komunikasi sebelum ini terjadi ya, kita berbicara dengan orang-orang di luar negeri dimanapun dalam waktu 1 detik. Sekarang suasana itu bisa terjadi, tapi yang kemungkinan terbesar muncul adalah semua orang terpaksa harus mengurung dirinya di dalam satu wilayah terkecil yang bisa dia lakukan, hanya untuk menghindari pertemuan-pertemuan sosial atau perjumpaan-perjumpaan antara bangsa secara global ya. Itu yang kita nggak bisa hindari sekarang. Kita terpaksa harus berada di ruang kecil, ruang-ruang yang skalanya tidak sebesar seperti yang sebelumnya, dan itu jelas akan memaksa kita untuk mengubah pola hidup, cara kita bekerja, cara kita berkeluarga, cara kita bersosialisasi, cara kita bernegara. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kita akan mengalami pelokalan yang global. Pelokalan yang global sekarang, masyarakat yang tadinya melesat sana melesat sini, bepergian dengan sangat mudah menggunakan alat transportasi udara atau kereta cepat ya seperti di Eropa, itu sekarang tidak bisa terjadi. Kita
punya soal dengan wilayah-wilayah persentuhan, pertemuan-pertemuan di beberapa tempat, dan itu terjadi di seluruh dunia. Nah, dari 4 soal yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah siapa yang kemudian paling mungkin mengurusi semua ini. Empatnya mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa diurusi negara, terpaksa diurusi oleh pemerintah. Seluruh pemerintahan di dunia harus dan tidak bisa tidak, itu harus bekerja sama antar pemerintah. Tidak perlu berkecil hati mengalami kondisi terpuruk seperti yang dialami Amerika. Itu kenapa kemudian Presiden Amerika tidak sungkan-sungkan mengontak Xi Jinping untuk bertanya bagaimana cara menghadapi pandemi yang sekarang kita alami. Dan perlu diketahui, virus corona yang tersebar di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Wuhan, berbeda dengan yang ada di Iran, berbeda dengan yang di Eropa, dan berbeda dengan yang di Amerika. Malahan yang di Wuhan terbaru ini, genom terbaru dari corona itu muncul lewat terenggiling. Nah, itu fenomena seperti ini harus kita sikapi dengan cara apa? Kita harus tetap menyelenggarakan kehidupan, kita harus tetap menyemarakkan ekonomi. Kalau ekonomi itu runtuh, sebuah negara yang sekarang menaungi kita itu runtuh dan terjadi pembubaran massal. Kita akan mengalami chaos total, dan dampak dari itu adalah kekacauan yang tidak bisa terkendali. Suasana ini tidak boleh terjadi, dan Anda tidak perlu pusing mengikuti seluruh tagar, seluruh berita-berita yang viral yang menganjurkan kita untuk lockdown. Jangan pernah ikuti itu, karena itu sesat. Itu jelas membawa kita pada suasana yang tidak nyaman, dan itu sangat tidak baik untuk perkembangan kita di dalam kehidupan bernegara. Nah, terkait itu saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, ayo kita giatkan lagi keberanian kita, tumbuhkan lagi semangat. Percayalah, kelahiran kita ini sudah bagian dari hadiah terindah yang diberikan Tuhan. Hanya diakhiri oleh kematian, dan tidak ada yang menakutkan dari kematian. Kematian itu seperti kelahiran baru menuju alam yang baru. Dan bagaimana kita menyelenggarakan sisa hidup yang masih ada pada diri kita sekarang, ya dengan menjalaninya sebaik mungkin. Tidak perlu mengurung diri lama-lama, kita hanya butuh penjarakan sosial. Tidak perlu takut dengan corona. Kalaupun terpaksa memang harus kena, ya memang begitulah caranya kita berakhir. Kalaupun ternyata kena, ya semoga kita masih bisa sembuh. Dan kalaupun bisa, ya semoga kita tidak kena. Dan tetap jaga kesehatan, itu yang penting. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa ditelaah oleh dulur-dulur sekalian di seluruh Indonesia atau seluruh santero dunia. Dulur-dulur Indonesia yang ada di negeri lain, semoga tetap sabar, semangat, dan tidak pantang menyerah. Semoga membantu dan memudahkan kita dalam menelaah atau menjalani hidup yang sekarang sedang kita hadapi. Semoga COVID-19 ya menyadarkan kita betapa hidup itu perlu bersih, mengingatkan kita kembali untuk menjaga alam. Kita perlu berterima kasih pada alam raya yang sudah memberikan kita kesempatan berjalan dengan baik di atas buminya, menghirup udaranya, menggunakan apinya untuk masak, menggunakan airnya untuk kita minum. Dan saatnya sekarang kita berterima kasih kepada alam. COVID-19 itu bukan makhluk yang buas. Berbedanya dia dengan kita adalah COVID-19 datang seperti merusak kehidupan manusia, tapi tidak mengganggu habitatnya. Nah, bayangkan manusia memburu hewan di hutan dan merusak habitatnya, bahkan menghilangkan habitatnya. Jadi siapa yang lebih jahat? Nah, itu yang perlu saya ingatkan. Mari sama-sama kita merenungi lagi, kembali ke dalam diri kita sendiri. Tidak perlu mencaci maki siapapun, menyalah-nyalakan siapapun, persetan dengan teori konspirasi. Kita kembali kepada kemawasan dan kewaskitaan kita masing-masing sebagai manusia yang beragama dan bertuhan. Semoga pandemi ini segera selesai dan kita berhasil menjadi pemenang.